Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Sekarang ini Timnas Indonesia pun dituntut harus bisa mendapatkan kemenangan atas Cina jika mereka ingin menyegel tiket lolos ke babak Round 4. Tapi, di sisi lain Cina sedang dalam kondisi tertekan apalagi setelah menelan kekalahan atas Australia yang semakin membuat rasa percaya diri para fans kepada tim semakin menurun. Seperti inilah komentar fans Cina. Mainnya seperti ini, lebih baik Ivan dipecat dan biar saya saja yang jadi pelatih. Toh hasilnya juga sama saja. Saya tidak akan sebodoh ini dalam memilih pemain. Sudahlah berhenti berhayal. Kita memang tidak pantas main di Piala Dunia. Ivan, apa yang ingin kamu katakan? Pertandingan Tiongkok melawan Australia yang saya lihat hanyalah jurang perbedaan. Lari tidak bisa mengejar, menyerbu tidak bertenaga, mengejar tidak terkejar, umpan tidak akurat, menembak tidak tepat sasaran. Lawan unggul di segala aspek. Ini jelas perbedaan yang disebabkan oleh akumulasi jangka panjang dari segi fisik hingga teknik. Kita tidak bisa membiarkan pemain muda bermain sepak bola lambat di Liga Super Tiongkok lagi. Kalau tidak, kirim mereka berlatih ke Liga Eropa atau datangkan pelatih Akademi La Masia. Jika tidak mengejar ketertinggalan, jurang perbedaan hanya akan semakin besar. Ivan tidak peduli lawannya siapa, kuat atau lemah, harus satu gelandang bertahan. Masalahnya kita punya pemain yang bisa bermain di posisi satu gelandang bertahan itu tidak. Kenapa tidak pakai formasi 4-2-3-1 yang jujur saja? Mendapatkan 2 kemenangan keberuntungan saat melawan Indonesia dan Arab Saudi membuat orang tua ini terlalu percaya diri, merasa formasinya hebat sekali. Kalah tidak masalah, tapi ini memalukan. Seharusnya Senio dimasukkan setelah kebobolan gol pertama di babak pertama atau sejak awal. Ivan cepat dipecat saja, formasi dan taktiknya sangat buruk. Cepat lakukan penyesuaian, berani bermain dan berjuang, 2 pertandingan berikutnya masih ada secercah harapan. Benar-benar keras kepala, siapa coba yang bisa main satu gelandang bertahan? Aduh, di depan televisi sampai serak berteriak, saya selalu berasa mereka seperti takut untuk mengoper bola ke depan. Sudah tertinggal, kenapa masih bek sayap mengoper bola ke bek tengah 2-3 kali, lalu bek tengah mengoper ke depan? Taktik ini terlalu buruk. Kekuatan tim secara keseluruhan tertinggal terlalu jauh. Apa hubungannya dengan pemain dan pelatih? Datangkan pelatih sehebat apapun juga tidak akan berguna. Level latihan pemain sejak kecil juga terbatas. Semoga ada perubahan dari generasi ke generasi. Formasi 4-3-1-2 ini sebenarnya adalah formasi high pressing. Kenapa kamu memasang formasi menyerang tapi malah menerapkan strategi bertahan dalam? Dalam 4-3-1-2, posisi 1 dan 2 jika tidak melakukan pressing gila-gilaan sama saja dengan mengurangi 3 pemain di lini belakang. Lini tengah dengan 3 pemain dalam formasi 4-3 tidak bisa menjangkau lebar lapangan. Dan hanya ada satu orang yang melindungi lini pertahanan di tengah. Gelandang sayap juga sangat kelelahan karena dibandingkan formasi 4 atau 5 gelandang, mereka harus berlari lebih jauh untuk membantu bek sayap bertahan dan sangat takut dengan umpan silang lapangan lawan yang lebar. Sudah kubilang dari dulu, kalah semua lawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia, menang semua lawan Indonesia dan Bahrain. Tidak ada hasil imbang, timnas sangat stabil. Selain itu, belakangan ini lini serang bermasalah, 1 gol pun tidak bisa masuk. Tolong panggil Wushi kembali, mohon, terima kasih. Ivan memang tidak becus, level timnas memang terbatas, tapi pelatih yang bagus bisa membuat hidangan terbaik dari bahan yang ada, sedangkan Ivan jelas tidak punya kemampuan itu. Protes keras terhadap Ivan yang menggunakan taktik satu gelandang bertahan yang tidak realistis, sehingga menyebabkan timnas Tiongkok diambang eliminasi. Protes terhadap pernyataan penipuan Ivan kepada Milu yang menjanjikan bisa lolos kualifikasi Piala Dunia.